Baiklah, mengawali persekutuan ibadah kolom di malam ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja yang hidup, kami bersyukur di hadapan-Mu ketika Tuhan memperkenankan kami untuk memberi diri dalam kerja pelayanan gereja-Mu. Maka bersama dengan Pendeta Fleiti Kalempo, bahkan bersama dengan pianis, prokantor, bahkan dengan kameramen, operator, kami semua siap melayani Tuhan. Memohon pertolongan-Mu atas penyelenggaraan ibadah ini. Kami meletakkan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, salam kasih dan damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jemaat Tuhan, Gemim Kakaskasen Maranatha dari kolom 1 sampai kolom 22. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam persekutuan ibadah kolom Rabu 20 Juni, 24 Juni 2020. Kadim kita di malam ini, Ibu Pendeta Fleiti Kalempo Nyonya Kaparang. Naikkan doa pada Allah sebagai nyanyian persiapan ibadah ini. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Jamaat diundang berdiri. Tahbisan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Jemaat disilakan duduk.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya secara pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, mari kita datang dalam kerendahan, berdoa secara pribadi, mau mengakui semua kesalahan yang kita perbuat di hadapannya. Kita berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengarkan kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 dan ayat 19. Berkata demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, sebelum kita masuk pada pelayanan firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan Roh Kudus yang berkenan menuntun kehidupan kami sampai ada saat ini. Kami bersyukur ketika malam ini kami diperkenankan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Di dalamnya kami mau belajar firman-Mu, mengarahkan hidup kami, mengarahkan cara berpikir tutur kata kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba mohon diberkatilah kami semua, jamaat-Mu, yang mau mendengar firman-Mu dan beri hikmat kepada kami agar Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Beri kami konsentrasi yang baik agar firman Tuhan kami mengerti, tetapi terlebih mampu kami lakukan dalam tindakan nyata setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Saya mengajak kita membuka kitab suci dari kitab Perjanjian Baru, kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4, dibaca ayat pertama sampai ayat 9. Kitab Filipi pasal 4, ayat pertama sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku
Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati, dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman-Nya yang suci. Tuhan berkenan memberkati firman, tapi juga kepada setiap orang yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Saya mengajak kita semua bersyukur kepada Maha Besar Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongannya, kita boleh menikmati kehidupan, bahkan juga umur panjang dan keselamatan sampai sekarang ini. Bersyukur karena tanpa terasa, kini kita sudah berada dalam perjalanan di minggu ketiga bulan Juni. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri bulan Juni ini dan memasuki bulan Juli karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, masih dalam suasana sukacita sebagai warga Gemim, merayakan hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai sekarang ini karena terlaksananya kerja pelayanan secara bersama. Dan karena itu pembacaan Alkitab menuntun kita memahami apa kehendak Tuhan dalam firman, melalui apa kata Rasul Paulus dalam pembacaan malam ini. Ketika Rasul Paulus, karena Injil yang ia beritakan tentang Kristus, dan karena semua orang menjadi percaya, maka Rasul Paulus ditangkap oleh pemerintah Roma, dan ketika ia mengirimkan surat ini kepada jemaat Kristen yang ada di Filipi, ia tengah berada dalam penjara. Tetapi satu hal yang perlu kita catat, bahwa situasi Rasul Paulus tidak mengurangi semangat imannya. Dia tidak menyerah untuk tetap memberitakan Injil kepada umat Kristen, untuk memberitakan kehendak Tuhan, sekaligus juga melalui suratnya Rasul Paulus mau menggembalakan jemaat. Dan khusus dalam pembacaan ini,
Rasul Paulus menasehati teman-teman pelayannya, di dalamnya terutama yang namanya Euodia dan Sintike. Kedua perempuan ini dari catatan beberapa petunjuk yang ada, mereka adalah pelayan jemaat di Filipi. Tetapi ternyata bahwa mereka sementara mengalami yang namanya pertikaian. Terjadi perselisihan di antara kedua perempuan ini. Sehingga Paulus memberi nasihat ayatnya yang kedua, supaya antara Euodia dan Sintike mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya melaksanakan kerja pelayanan dengan satu tujuan di dalam Tuhan. Tidak ada di antara mereka untuk tidak seperasaan, tidak sehati, tetapi juga tidak dalam konsep untuk memberitakan Injil. Sehingga ayatnya yang ke-17 dari pasal 3 memberikan satu catatan di situ bahwa ikutilah teladanku dan perhatikanlah cara hidupku. Jadi Paulus mau memberikan petunjuk nasihat iman bagi kedua perempuan ini, bagaimana dia memberi diri seutuhnya dalam kerja pelayanan. Tapi juga dalam hal ini Paulus membangun kerjasama dengan teman pelayannya, yaitu yang bernama Sunsugos, untuk menolong kedua perempuan yang sementara berselisih paham, yang sementara bertikai. Sehingga karena Paulus tidak hadir dalam situasi tersebut, teman-temannya seperti Sunsugos dan juga Clemens, ia minta untuk mau membantu menyelesaikan masalah kedua teman pelayan mereka, Euodia dan Sintike. Di mana Paulus memandang bahwa pelayanan dapat berjalan dengan baik ketika mereka yang Tuhan percayakan ada membangun komunikasi, ada kerjasama yang baik, tetapi juga saling menerima, memotivasi, dan saling mendoakan. Maka nasihat Rasul Paulus bukan hanya kepada teman-teman pelayannya, tapi juga kepada jemaat seperti yang diungkapkan pada ayatnya yang keempat. Disampaikan 2 kali berulang kalimat bersukacitalah. Itu berarti dalam segala situasi Paulus mengajarkan, menasehati untuk tetap bersyukur kepada Maha Besar Tuhan yang telah menolong jemaat untuk menghadapi tantangan penderitaan iman mereka. Sehingga Paulus mau mengatakan, Allah terus menyertai mereka asalkan mereka memiliki kebaikan hati. Dalam sukacita, buah-buah kebaikan itu harus ditunjukkan secara nyata. Kebaikan hati keluar karena iman kepada Kristus. Terlebih dijelaskan lagi tentang bagaimana umat Kristen untuk tidak takut dan khawatir menghadapi penderitaan atau tantangan iman yang sementara mereka alami. Mengapa? Karena ada janji berkat di dalamnya. Janji berkat itu seperti janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Maka berkat akan diterima, ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dan ketika mereka melakukan dalam tindakan iman, maka berkat Tuhan seperti semua yang benar, mulia, adil,
yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan, maka pikirkan semuanya. Maka lebih diperjelas lagi, Rasul Paulus mengatakan bahwa melakukan teladan dari Paulus sendiri dengan apa yang telah dipelajari oleh jemaat, oleh teman-teman dalam kerja pelayanannya, apa yang telah diterima dan yang didengar, tetapi juga yang telah dilihat, lakukan itu, maka Allah berkenan memberkati, menyertai mereka. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa manfaat firman bagi kita yang hidup di era yang luar biasa modern ini? Satu hal, yaitu sebagai orang beriman, maka kita bersuka cita, berbahagia, bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam setiap situasi. Jangan cuma waktu senang, lagi mendapat berkat yang luar biasa, orang berbahagia, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi nasihat firman ialah dalam penderitaan pun kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan mengizinkan kita menjalaninya dan mampu menghadapinya karena pertolongan Tuhan. Demikian juga pembacaan Alkitab mengatakan kepada kita semua, saya dan teman-teman penatua, syamasi dan para pendeta, untuk jangan lupa tetap setia melayani Tuhan di setiap keadaan. Walau terkadang ketika kita mau melayani, ada persoalan, ada pergumulan pribadi atau rumah tangga kita. Kita percaya bahwa setiap situasi Tuhan pakai kita untuk tetap jadi alat berkat bagi diri kita, keluarga, dan orang lain. Dan sebagai orang-orang tua, keluarga-keluarga yang ada di kolom 1 sampai kolom 22, mari kita bekerja, melayani siapa saja, melayani anak-anak cucu kita, baik di rumah maupun di tempat kita bekerja, dengan semangat, dengan tidak takut menghadapi tantangan. Mari kita bekerja dengan iman, bekerja karena perkenanan Tuhan, melayani Dia di dalam kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita sebagai keluarga Kristen, kita melaksanakan apapun yang menjadi rencana hidup kita, tentunya diperlukan kerja tim, kerja sama antar satu keluarga. Ayah, ibu, anak-anak memiliki kerjasama yang baik, memiliki komunikasi yang baik, agar tercipta sukacita dan damai sejahtera, hidup rukun di dalam Tuhan. Demikian juga sebagai pelayan khusus dan jemaat kolom. Tentu kita semua menginginkan kehidupan yang diberkati sebagai satu kolom. Dan karena itu, kebersamaan penatua, syamasi, anggota jemaat, baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, sangat diperlukan. Kerjasama untuk membangun kehidupan kolom, melaksanakan program-program ke depan, dilaksanakan dalam iman, dalam kebersamaan, maka kita menikmati sukacita di dalamnya. Jauhkan sikap egois, mau menonjolkan diri sendiri, mau menang sendiri, tapi juga hendaklah kita tetap memiliki kerendahan hati untuk melayani Dia. Dalam persekutuan gereja, mari kita menjauhkan sifat yang mau menjatuhkan sesama, seperti adanya perselisihan. Selalu berpikir positive thinking terhadap orang lain. Hidup sehati sepikir dalam iman. Tapi juga istilah yang mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tentu dengan membangun kerjasama yang baik, kita semua akan saling mengoreksi satu sama yang lain
untuk membangun iman gereja Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu, janganlah kita malas beribadah. Ketika anak-anak sekolah minggu di hari Rabu ada ibadah pondok gembira, ada ajakan dari guru sekolah minggu dan orang tua, maka berilah diri anak-anak untuk mau dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam iman. Sebagai remaja pemuda, maka jangan torang malas beribadah. Jangan torang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi jadilah remaja pemuda yang mau tampil sebagai pemenang dalam Tuhan. Dan sebagai opa, oma, bapak, ibu lanjut usia, mari firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi contoh iman, menjadi teladan bagi anak, cucu, keturunan kita, dan semua orang. Hendaklah kita memiliki pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan dalam setiap situasi, dalam ucapan. Ketika kita mengucapkan yang baik dan benar, itu berarti menjadi berkat dan teladan bagi semua orang. Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan, dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama, hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawa syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kita akan bersyukur, mendoakan saudara-saudara kita yang boleh menikmati kasih Tuhan, merayakan hari ulang tahun pribadi, tapi juga hari ulang tahun pernikahan. Mereka diantaranya Ibu Magdalena Junika Pusyan, merayakan hari ulang tahun ke-24 dalam persekutuan keluarga Kuron Pusyan di Kota. Bapak Ivan Mengko merayakan hari ulang tahun ke-39 dalam persekutuan keluarga Mengko Lasup di Kolom 15. Keluarga-keluarga yang bersyukur menikmati hari ulang tahun pernikahan, diantaranya keluarga Poluan Kaurong merayakan hari ulang tahun ke-37 di Kolom 7. Demikian keluarga Busyan Kauwo merayakan hari ulang tahun ke-19. Jemaat Tuhan di Kolom 11. Keluarga Syamas Onsu Sulistiawati merayakan hari ulang tahun ke-26 di Kolom 16. Tapi juga kita akan mendoakan anggota jemaat kita yang sedang sakit di rumah sakit,
bahkan juga saudara-saudara kita yang sakit dan yang berada pada masa pemulihan yang dirawat di rumah masing-masing. Mari kita saat teduh berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga, ketika malam ini kami boleh beribadah mendengarkan firman-Mu. Mengingatkan kepada kami bahwa betapa sangat penting dalam keluarga, dalam persekutuan kolom, pun di mana saja kami mau membangun kerjasama dan mau saling mengingatkan satu sama yang lain. Karena itu, diberkati kami semua. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi petunjuk hidup bagi kami dan Tuhan. Mohon kiranya mampukan kami semua untuk dapat melakukan dalam tindakan nyata kehendak firman-Mu dalam hidup setiap hari. Kiranya tutur kata kami menjadi berkat bagi orang lain. Tindakan yang kami tunjukkan mampu dilihat oleh orang lain. Ketika kami mengajar, ketika kami mau menyatakan kasih, maka semua itu kami lakukan sebagai bentuk panggilan iman bagi sesama manusia. Bapa, diberkati persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya boleh terpakai dan dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati kami semua, ingatkan kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu seantero tubuh jiwa raga kami. Kami persembahkan kepada Tuhan melalui kerja pelayanan setiap hari sesuai talenta yang Tuhan beri. Memberkati anggota jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Di antaranya Bapak Jeffrey Onsu di kolom 16. Saat ini karena kecelakaan jatuh dari pohon yang ia alami, ia harus dirawat di rumah sakit Bethesda. Ya Bapa, Engkau Allah kami yang luar biasa. Hamba memohon, kami meminta kepadamu Tuhan, Engkau pulihkan keadaannya. Pakai semua tenaga medis yang ada untuk dengan hikmat-Mu memberikan pertolongan, merawat, mengobati saudara kami Bapak Jeffrey dalam ketulusan. Berkati Ibu Syamas, anak-anak cucu keluarga yang mendampingi. Tuhan yang dimuliakan. Anggota jemaat yang berada di rumah menjalani masa pemulihan dan yang sedang dirawat jalan, di antaranya Bapak Alex Tangkawaro di kolom 1, Ibu Novi Ruru di kolom 3, tapi juga Bapak Cherry Supit, Ibu Kori Supit La'la, Bapak Ferry Sumangando, Bapak Vence Pandai di kolom 11, dan Ibu Betty Liu Mandagi di kolom 13, Bapak Vence Sondak di kolom 20. Engkau Tuhan mengenal mereka satu persatu, Engkau mengasihi mereka, kiranya dalam iman mereka disembuhkan dan keluarga yang mendampingi diberkati oleh Tuhan. Bapa, memberkati anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 22. Anak-anak sekolah minggu, bahkan remaja pemuda yang boleh menjalani masa liburan setelah mereka menjalani masa ujian online di rumah, dan para pemuda yang berupaya mencari pekerjaan, Tuhan menolong memberkati mereka. Bapak, Ibu, lanjut usia, Tuhan kiranya ada sukacita ketika mereka menikmati berkat Tuhan nafas hidup, dan ketika mereka harus diperhadapkan dengan kelemahan fisik, kuatkan, teguhkan iman mereka. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan
Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha, Ketua Jemaat, beri hikmat agar dapat mengatur, mengelola segala sesuatu untuk kerja pelayanan dengan baik. Diberkati bersama anak Esther, pun orang tua dan keluarga. Ya Bapa di sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berkenan mengajar gerejamu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akhiri ibadah ini diundang berdiri. Kita menyanyi bersama Jalan di Terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Pengutusan dan berkat. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Pergilah dan berbuatlah umat Tuhan. Wartakanlah keselamatan menurut firman Tuhan. Dan kasih Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Demikian ibadah telah selesai. Jemaat silakan duduk. Marilah kita berdoa. Dengan mengucap syukur kepadamu, ya Bapa di sorga, di malam ini kami boleh menikmati persekutuan ibadah kolom. Diberkatilah semua pihak yang sudah memberi diri dalam kerja pelayanan di malam ini, secara khusus Kadim Ibu Pendeta Fleiti Kalempo Nyonya Kaparang. Diberkatilah terus hamba-Mu ini dalam segenap jeri dan juang dalam tugas tanggung jawab pelayanan, pun di tengah kehidupan keluarga Kaparang Kalempo. Memberkati seisi keluarganya. Demikian juga semua pihak yang sudah memberi diri dalam menopang pelaksanaan ibadah ini. Pianis, kantoria, multimedia. Dalam pengudusan Tuhan, memberi mereka sukacita melayani Engkau, memberkati pribadi pun rumah tangga mereka masing-masing. Maka terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami bersyukur dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Maka perkenankan saya atas nama Badan Pekerja menyampaikan terima kasih kepada Kadim kita di malam ini, bahkan semua pihak yang sudah menopang pelaksanaan ibadah kolom di malam ini. Sambil mengucapkan selamat bertambah usia bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.